warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Nurania dari Prodi PG PAUD semester 3 dengan NIM 2216-2020-08. Nah, di sini saya akan menjelaskan cabang filsafat. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Yang pertama di sini ada ontologi. Ontologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, ontos yang memiliki arti ada atau keberadaan, dan logos yang berarti studi atau ilmu tentang. Jadi, secara sederhana ontologi itu berarti ilmu atau studi tentang keberadaan atau ada. Di dalam ilmu ontologi terdapat beberapa aliran. Nah, di sini itu aliran ontologi terkenal yang berupaya menjelaskan hakikat atau realitas antara lain monisme, dualisme, pluralisme, materialisme, dan idealisme, nihilisme, dan agonistisme. Ontologi juga berbicara tentang realitas supranatural, yaitu aliran mistisisme. Yang kedua di sini ada epistemologi. Berdasarkan akar katanya episteme atau disebut juga pengetahuan, dan logos itu ilmu yang sistematis atau teori. Secara terminologi juga epistemologi ini adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuannya. Epistemologi juga adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Evaluatif berguna untuk menilai, normatif berarti menentukan norma atau tolak ukur bagi kebenaran suatu pengetahuan, dan kritis berarti banyak mempertanyakan dan melakukan penalaran hasil kegiatan manusia tersebut. Yang ketiga di sini ada aksiologi yang berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu akios yang berarti layak atau pantas, dan logos yang memiliki arti ilmu. Secara sederhana juga aksiologi ini itu mempelajari tentang manfaat atau nilai-nilai yang kita peroleh dari sebuah ilmu pengetahuan. Menurut Kamus Indonesia 1995 juga adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Kajian tersebut tentang nilai-nilai khususnya etika. Nah, di sini saya menganalogikannya itu contoh tidur. Nah, di sini ada ontologi. Yang pertama itu ontologi. Nah, jadi saya memilih contoh tidur karena hal yang sangat penting di kehidupan sehari-hari. Tidur juga merupakan proses istirahat bagi semua makhluk hidup, dan bahkan tidur sangat penting bagi kesehatan tubuh manusia. Karena dengan ketika tidur itu juga daya tanggap pasti akan berkurang karena beberapa organ ada yang beristirahat. Nah, yang kedua juga di sini ada epistemologi. Di sini mengapa sih kita harus tidur dengan cukup? Nah, maka dari itu kita akan membahas mengapa kita harus tidur cukup. Karena tubuh kita memerlukan istirahat yang cukup agar dapat melakukan kegiatan kita sehari-hari. Di sini juga dengan tidur agar tidak mudah lelah untuk melakukan kegiatannya. Proses tidur juga dimulai dari beberapa tahap, yaitu dari pengawalan berdoa sebelum tidur agar terhindar dari mimpi yang buruk, dan kemudian mulai meletakkan badan kita ke kasur dengan posisi ternyaman melalui manajemen mata ternyaman hingga kita dapat tertidur dengan nyenyak hingga pagi hari. Nah, jadi ketika kita tidur juga kita harus melakukan kayak seperti entah itu cuci tangan, membersihkan tempat tidur, karena dengan posisi tempat tidur kita tidak nyaman juga akan mengganggu posisi kita tidur dan kurang nyenyak dalam tidur. Dan yang ketiga itu ada aksiologi. Nah, di sini juga aksiologi ini itu entah dari manfaat dari kita tertidur atau beristirahat tersebut. Nah, dengan tidur yang cukup juga tubuh menjadi lebih sehat, meningkatkan konsentrasi dan produktivitas, meningkatkan suasana hati, meningkatkan daya ingat, dan mengontrol kadar gula darah, menjadi berat badan tetap ideal dan terjaga dari langsing, serta menjaga kesehatan jantung itu tersendiri. Nah, jadi
posisi saat tidur itu juga, manfaat dari tertidur dengan teratur, dengan tertata itu juga bisa meningkatkan kesehatan bagi kita sendiri, karena dari tidur itu semua organ beristirahat kecuali organ-organ tertentu yang sedang bekerja. Cukup sekian penjelasan saya. Mohon kritik dan saran yang membangun agar kita termotivasi untuk selalu berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.